Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Jadi kami dari kelompok 1 di sini kami bakal ngobrol-ngobrol nih apa yang kami rasakan selama semester kemarin ya. Kita studi independen di Sekolah Riset Satu Kata. Mungkin kita bisa mulai perkenalkan diri dulu. Mungkin dari aku Aditya Deva. Aku dari Sosan Angkatan 22 dari Rombel B. Lanjut. Oke, aku Cindy Farah Islami dari Sosan Angkatan 22 dari Rombel B. Aku Vidya Barisanda Sinjaya, Angkatan 22 juga, Rombel A. Lalu aku Fitriani dari Sosan Angkatan 22 juga, dari Rombel A. Aku Herunisa Aura Fatimah dari Sosan Angkatan 22 dari Rombel A. Oke. Natural aja sih ini kita ngobrol-ngobrolnya. Betul. Apa ya? Mungkin langsung aja terkait kemarin tuh yang teman-teman rasain nih, apa aja sih ketika studi independen dengan Sekolah Riset Satu Kata ini? Mungkin siapa dulu yang mau jawab dulu? Kalau aku yang aku rasain sih tentunya seneng banget ya. Terus excited gitu karena kan kita mau dapat ilmu sama pengalaman baru ya, yang mungkin barangkali sebelumnya tuh belum pernah kita dapetin di kelas-kelas kuliah biasa gitu. Terus kita juga tahu tentang gimana sih caranya riset atau step awalnya tuh kayak gimana, terus langkah-langkahnya, terus misalnya kita stuck di tengah jalan pas riset tuh kayak gimana, terus seputar itu. Dan aku juga merasa terbantu sama mentor-mentornya yang responsif dan juga suka memberikan masukan juga, karena jujur aku sendiri selama melakukan riset ini ada aja gitu bingungnya, kayak misalnya mulai dari bikin klaim dan yang lain-lain itu tuh perlu banget bimbingan, dan mentor-mentornya juga sangat membantu kayak gitu sih. Kalau aku setuju banget sih sama Nisa ya, apalagi yang kita dapetin di Sekolah Riset Satu Kata ini ternyata banyak banget insight-insight baru yang kita dapatkan, pengalaman dan ilmu baru terkait dengan riset tentunya ya. Dan ternyata dari yang kita dapatkan di situ tuh bakal berguna banget buat riset kita keberlanjutannya untuk penyelesaian tugas akhir ya tentunya. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke ini ya, rasanya tuh senang karena kan nggak semua anak sosan bisa dapat kesempatan ini. Dari yang ikut MBKM Satu Kata ini 20 orang nggak sih? Ya kan, 20 orang itu menurut aku juga banyak pengalaman yang bisa didapat. Terus makin kenal sama teman-teman yang dulu dari semester 1 nggak satu rombel, sekarang juga bisa punya pengalaman satu kelas bareng. Terus kita saling tukar cerita, terus tukar ilmu terkait tugas akhir kita. Terus juga dari Sekolah Riset Satu Kata ini kita bisa kayak lebih mendalamin gitu tentang topik yang kita angkat sebagai tugas akhir gitu. Pokoknya kita terbantu sih dari magang ini kalau dari aku. Ya, setuju sama pendapat teman-teman. Di sini kita terbantu dari mulai awalnya kita tahu klaim itu apa, terus lanjut ke step-step yang lainnya sampai bikin outline juga. Ya senang juga kayak bisa ikut bareng sama teman-teman dari Sosan yang terpilih cuma 20 orang ini. Dan tadi juga teman-teman sudah mention bahwasannya kita selama studi independen tuh banyak banget dapat hal-hal positif gitu. Senang juga. Kalau dariku sendiri juga dari riset ini yang dirasain tuh senang banget karena mentor-mentornya tuh asik-asik, terus juga enjoy, nggak tegang. Jadi apa yang disampaikan itu bisa menyerap ke kita, ilmu-ilmunya bisa kita dapatkan. Karena kalau aku sendiri tuh kalau misalkan belajarnya tegang itu susah buat masuk ilmunya. Tapi karena mentor-mentor dari Sekolah Riset Satu Kata kayak dari Pak Amir dan Bu Mary itu enak untuk menyampaikannya. Jadi kita sangat terbuka lah. Jadi kita nggak takut, nggak ngeblank. Jadi kita bisa menyampaikan apa kekurangan kita untuk publikasinya itu. Teman-teman semua publikasi semua ya? Iya. Oke. Baik, untuk yang kedua ini, bagian mana program yang membuat kalian senang, semangat, atau bahagia nih? Kalau aku sendiri sebenarnya pasti setiap momen tuh ada rasa
senengnya juga, excitednya juga. Cuma aku tuh paling excited pas lagi pertemuan offline di UNES maupun di Yogyakarta di Sekolah Riset Satu Kata sendiri. Karena menurut aku pas lagi offline tuh kita nggak cuma bahas riset aja, karena di situ kita juga bisa mungkin kenal lebih dekat dengan teman-teman, dengan mentor-mentornya juga kayak gitu. Jadi pokoknya kalau di kegiatan offline itu asik lah pokoknya. Kalau aku gitu. Setuju banget kamu. Karena ya di kegiatan offline kita tidak hanya belajar terkait materi risetnya, tapi juga disertai ada gamesnya juga. Plus juga kita dapat refleksi dari games tersebut ya nggak sih buat diri kita sendiri. Terus juga kita bonding lah satu sama lain, walaupun kita kan di situ beda rombel ya, tapi karena kita jadi satu di riset satu kata ini, jadi kita lebih saling mengenal satu sama lain dan bertukar pikiran terkait riset kita. Itu menurutku jauh lebih kayak membuat kita terbuka sih satu sama lain. Kalau dari aku bener sih, aku juga setuju kalau misalnya yang bikin paling semangat tuh waktu ketemu offline, karena lebih berasa diskusinya gitu. Dan kayak kalau misalnya offline itu kegiatannya juga pastinya jauh lebih seru ya, banyak kegiatan kayak ice breaking, terus kita diskusi. Sebenarnya yang bikin aku sendiri semangat di Sekolah Riset Satu Kata ini lebih ke kayak gimana cara mentor itu tuh kalau sama kita tuh bikinnya kayak diskusi gitu, bukan kayak menggurui. Jadi itu yang bikin poin plusnya sih, bikin senang banget di situ. Sama kayak teman-teman semua yang udah bilang, kayak yang paling seru emang waktu semuanya seru, tapi kayak pertemuan offline tuh kayak ada serunya sendiri, ada funnya sendiri. Apalagi kayak mentor itu kayak ngasih kita dulu masuk materi tuh kayak ada cerita-cerita yang dibikin dulu, itu kayak menurutku kayak ya bikin kita mikir juga apa makna dari cerita yang tadi sebelumnya udah disampaikan, dan funnya di situ sih sebenarnya kalau pertemuan offline. Dari teman-teman yang sampaikan, kayaknya kita semua sepakat ya, pertemuan offline tuh lebih menyenangkan, lebih semangat, lebih mengasihkan, karena kan kita langsung bertemu. Bukan berarti yang pertemuan online ini nggak seru, cuman kan kalau pertemuan online rasanya kayak kurang gitu pendekatannya, karena kan jarak jauh ya. Cuman kalau offline kan kita secara langsung, kita bisa ngobrol langsung, bisa bonding langsung gitu. Jadi lebih asik aja lah kalau pertemuan offline itu, baik di UNES maupun di Jogja kemarin. Kemudian dari teman-teman nih, bagian mana dari kelas Sekolah Riset Satu Kata ini yang masih belum dimengerti dengan baik gitu? Ada nggak dari teman-teman di sini kira-kira? Kalau aku sih, menurut aku ada satu part atau enggak mungkin tugas ya yang kita kerjain kemarin tuh, ada kita suruh nentuin claim, evidence, sama reasoning. Nah kalau aku sendiri di bagian claim, jujur aja itu tuh part yang paling membutuhkan waktu banyak gitu kan, karena sebelum kita ikut sekolah riset ini kan istilahnya kita membawa riset nih, rancangan riset, tapi setelah kita presentasi di awal itu mentor kasih masukan terus suruh menentukan klaim. Kalau bagi aku sendiri waktu itu kayak agak kebingungan juga gitu, kayak klaim itu gimana. Terus juga aku jadi sedikit bikin aku mikir ulang lagi risetnya itu. Tapi kalau misalkan untuk yang evidence itu, kalau bagi aku sendiri itu mengalir aja sih, karena itu kan hanya perlu data-data dari lapangan. Nah kalau reasoning juga sama, itu istilahnya kayak akumulasi dari claim dan evidence juga. Itu juga sama sih, butuh waktu untuk menyimpulkan semuanya. Kalau aku di bagian itu. Kalau aku sendiri itu di part bagian pembuatan outline ya, yang pas waktu kita kelasnya itu dipisah-pisah, yang satu kelas 5 orang itu, dan di situ aku ngerasa kayak outline tuh perlu ada perbaikan banyak ya, karena ada beberapa hal yang aku kira awalnya outline itu cuma hanya kerangka yang perlu kita susun dari mulai temuan yang kita temukan di lapangan, terus juga penyimpulan reasoningnya, tapi ternyata bukan hanya sekedar itu ya. Kita harus menyambungkan dari rumusan terbesar kitanya apa, pertanyaannya, terus juga ke jawaban, yang mana jawaban itu akan dijadikan argumen kita dan dipecah lagi argumen ke evidence, ke reasoningnya. Itu sih menurutku yang
tahapnya lumayan kompleks dan ya, perlu beberapa kali pengulangan dan perbaikan. Ya kalau dari aku sebenarnya sama kayak Fitri di bagian outline itu awalnya aku pikir juga kayak yang ya udah kerangka aja gimana kita meneliti dari topik judul kita itu kan. Nah cuman waktu kelas yang dibagi-bagi itu ternyata banyak yang salah juga, harus banyak yang dirombak juga. Terus waktu abis dari kelas itu langsung kepikiran oh ternyata banyak yang salah ya, harus banyak yang diubah, banyak yang diperbaikin setelah dapat masukan dari mentor. Menurut aku yang bagian outline itu emang butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya kita kan presentasiin tuh waktu di Jogja. Kalau dari aku sendiri yang pertama kali klien juga awalnya emang kayak bingung klien tuh apa sih, kayak udah menurut kita kliennya ini ternyata bukan ini yang dimaksud. Terus kayak yang kedua juga outline kayak banyak yang salah-salah, kayak kita kan dibagi beberapa hari kan, kayak zoomnya sendiri-sendiri dibagi 5-5 kalau nggak salah satu hari. Nah itu tapi dari situ juga setelah dijelasin lagi kan ya paham gitu sih, walaupun ada yang kurang ngerti tapi lama-lama bisa dimengerti gitu. Enaknya mentornya di situ gitu. Tadi dari teman-teman udah nyampein, mungkin kalau dari aku sih terkait apa yang belum dimengerti itu sebenarnya kalau buat sampai saat ini udah mengerti semua lah dari sekolah riset satu kata itu. Cuman ada beberapa materi yang nggak hanya satu pertemuan gitu, kayak claim evidence dan reasoning tuh kalau dariku juga nggak bisa satu pertemuan langsung paham. Itu sampai 2 atau 3 kali pertemuan aku baru bisa mengerti apa dari maksud claim evidence dan reasoning itu. Cuman sejauh ini ya dari sekolah riset satu kata ini cara menyampaikan materinya nih bisa kita memahami banget lah ya. Dari mereka juga sangat mumpuni lah untuk memberikan materi-materinya. Mentor-mentornya top-top semua menurutku ya. Mungkin yang selanjutnya itu dari kalian nih, kalau misalkan diberi kesempatan lagi, apa yang bisa kalian pelajari lebih jauh lagi nih? Materi-materi apa gitu misalnya? Kalau aku sendiri, kalau misalnya ada kesempatan lagi sebenarnya banyak sih ya teman-teman materi yang mau digali, karena kayaknya kita tuh semakin belajar kayak semakin pengen tahu sesuatu gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku waktu itu sih notice materi tentang peta metodologis yang waktu itu sempat mungkin dikasih gambaran aja gitu pada saat pertemuan itu. Jadi dan aku sendiri di situ kayak penasaran aja sama materi itu kayak gimana. Mungkin kalau bagi aku kayaknya kalau misalkan aku bisa mempelajari itu lebih lanjut, itu pasti bakal lebih membuat aku mudah untuk mengarahkan risetnya ke arah yang mana, atau mau pakai angle yang mana riset kita, kayak gitu sih. Kalau aku mungkin itu. Kalau dari aku memang sih, karena menurutku ya pengetahuan riset yang kita miliki itu masih dasar dan maksudnya belum mencapai ke arah yang luas pemahamannya. Justru kita butuh pengetahuan yang terkait metodologi itu sih. Itu mungkin akan mengarahkan kita ke bagaimana argumen kita bisa kuat, dan juga apakah cara atau metode penelitian kita tuh sudah tepat untuk untuk kita lakukan. Ya intinya di metodologi itu sangat perlu dipertahankan lagi dan dikuatkan lagi, apalagi buat kita ya calon peneliti selanjutnya. Kalau dari aku mungkin waktu kita materi tentang teori dan berteori itu kan cuman kayak beberapa pertemuan aja. Itu aku sebenarnya tertarik di cara gimana orang berteori, terus gimana orang memahami teori lalu diaplikasikan ke kayak satu topik gitu. Sebenarnya itu yang bikin menarik gitu. Cuman waktu kemarin di magang itu kita kan nggak punya banyak waktu, jadinya cuman kayak dipelajarin, cuman kita nggak yang mendalam gitu. Jadi kalau misalnya punya kesempatan lagi, aku lebih pengen banget untuk tahu gimana teori dan berteori itu sih gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak banget yang pengen dipelajarin lagi, soalnya kayak mungkin kayak lihat di IG-nya sekolah desa juga kayak banyak kelas-kelas kayak kelas-kelas di sekolah desa juga, kayak
yang tadi Cindy udah bilang, yang tadi Nisa udah bilang kayak metodologi, terus teori berteori juga. Kita tuh aku sendiri tuh pengen lebih dalam lagi belajarnya, kayak misal dikasih kesempatan lagi kayak sendiri atau berkelompok juga pengen banget mendalami lagi, apalagi kayak nanti kita ngangkat riset baru lagi, bukan Iya. yang Sudah Tugas ada. akhir. iya bukan tentang tugas akhir yang kita lagi selesaiin sekarang gitu. Mungkin kalau dari aku ya, kalau misalkan diberi kesempatan lagi untuk belajar di sekolah riset satu kata, aku pengen belajar tentang kelas-kelas politiknya. Kan di sana aku lihat di Instagramnya nih banyak banget mereka mengadakan kajian-kajian politiknya. Aku agak tertarik ke sana karena penelitianku juga terkait politik. Cuman kan aku dari jurusan sosiologi antropologi ya, pendidikan ya, dan juga nggak terlalu banyak memahami tentang politik itu. Sedangkan aku fokusnya ke sosiologi politik. Mungkin aku pengen belajar banyak banget di sana karena juga yang kulihat banyak kelas-kelas politik, entah dari ekonomi politik, antropologi politik, dan lain-lain. Kayaknya menarik banget sih kalau misalkan join ke sana lagi. Kalau misalkan ada kesempatan, aku pengen lah ikut ke sana kayak gitu. Mungkin terakhir ya dari teman-teman, apa nih yang mau teman-teman sampaikan ke sekolah riset satu kata buat kedepannya atau apapun itulah. Pastinya aku mau ngucapin terima kasih karena ini pengalaman yang berharga banget buat aku dan teman-teman juga, karena kesempatan kayak gini tuh jarang-jarang, dan bener apa yang tadi udah disampaikan teman-teman di awal gitu kan, untuk anak Susan sendiri yang dapat kesempatan ini kan cuma 20 orang gitu. Dan juga menurutku sekolah riset satu kata ini merupakan suatu lembaga atau wadah penelitian yang sangat bagus ya, apalagi jarang loh ada orang-orang yang dengan ikhlasnya, dengan punya tekad atau niat yang baik untuk memproduksi terus pengetahuan ke kita sebagai akademisi masa kini. Apalagi ya butuh yang namanya belajar dan terus belajar. Tanpa adanya ini ya kita juga tidak tahu apa-apa. Dari aku mau ngucapin terima kasih banyak buat sekolah riset satu kata udah ngasih kita berlima, kita ber-20 buat belajar bareng sekolah riset satu kata, karena dari situ kita bisa lebih memahami tentang topik judul yang bakal kita ajuin buat tugas akhir. Terus kayak semoga di sekolah riset satu kata ini semakin maju, karena emang mentor-mentornya baik-baik banget dan mengarahkan kita tuh sabar gitu, walaupun kita banyak kurangnya, banyak nggak ngertinya, tapi tetap sabar sampai kita ngerti gitu sih. Kalau dari aku pastinya terima kasih banyak buat sekolah riset satu kata, seluruh mentornya, dari ya seluruhnya gitu. Pengalaman yang nggak bakal bisa dilupain, kayak kesempatan yang nggak datang 2 kali mungkin kalau kita kemarin nggak ikut mungkin ya. Terima kasih banget. Kayak bingung mau ngomong apa, terima kasih, soalnya kayak banyak pengalaman yang bisa diambil iya, benar. di luar dari teori-teori itu, kayak kita banyak metik pengalaman. Mungkin terakhir dari aku, pertama aku mau ngucapin ke prodi kita pendidikan sosiologi antropologi karena udah mensupport kita ber-20 untuk mengikuti sekolah riset satu kata ini. Kemudian untuk sekolah riset satu kata, terima kasih banyak apa yang telah disampaikan, materi-materi semua. Semoga ilmu-ilmunya bisa kita terus manfaatkan. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan juga. Rasanya walaupun sekitar berapa bulan ya, kita 4-5 bulan ya, Iya. tapi menurutku itu sangat bermakna dan berdampak untuk kita yang mengikuti studi independen tersebut. Kemudian mungkin untuk teman-teman nih yang nonton pengen gabung ke sekolah riset satu kata, menurutku join aja karena asik banget, nggak bakal nyesel lah pokoknya. Asik banget, bermanfaat banget. Pokoknya kalian ketika masuk itu, pulang-pulang kalian pasti dapat ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Mungkin itu aja ya, kita dari teman-teman kelompok 1. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.